Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita hari ini akan bersama-sama belajar tentang kebijakan-kebijakan kolonial yang memicu perlawanan lokal, dan nanti kita akan juga belajar bersama-sama mengenai bagaimana sih strategi atau ciri-ciri perlawanan lokal rakyat Nusantara sebelum kita mengenal persatuan nasional. Oke, jadi yang pertama kita akan belajar bersama-sama tentang kebijakan-kebijakan kolonial apa saja yang memicu perlawanan lokal. Bisa kita ketahui di zaman kolonial itu, zaman penjajahan bangsa Eropa, banyak sekali perlawanan-perlawanan lokal yang dilatar belakangi oleh kebijakan-kebijakan bangsa Eropa yang menjajah kita, bangsa Indonesia, pada masa lalu seperti itu. Yang pertama adalah kebijakan Portugis. Kebijakan Portugis ini yang memicu perlawanan lokal, seperti perlawanan dari Demak, kemudian perlawanan dari Kesultanan Ternate, itu dipicu oleh monopoli perdagangan. Ini yang pertama. Monopoli perdagangan itu memicu perlawanan Demak dan Kesultanan Ternate kepada Portugis. Nah, untuk Demak bagaimana? Jadi pada waktu itu ada bukti otentik sejarah, bukti otentik berupa Padrao Sunda Kelapa itu yang membuktikan bahwasanya adanya kerjasama ekonomi antara Portugis dengan kerajaan Sunda Pajajaran, yaitu kerajaan Hindu terakhir di Pulau Jawa. Bagaimana itu bisa memicu perlawanan dari Kesultanan Demak, yaitu Kesultanan Demak khawatir kalau keberadaan Portugis di Sunda Kelapa yang bekerja sama dengan kerajaan Sunda Pajajaran ini mengganggu eksistensi kekuasaan Portugis di wilayah Banten, mengingat kerajaan Banten, Pelabuhan Banten saat itu adalah menjadi daerah vasal atau daerah bawahan dari kerajaan Demak, seperti itu. Nah, seperti itulah yang istilahnya memicu perlawanan dari Kesultanan Demak, yaitu adanya kerjasama antara Portugis dengan kerajaan Sunda Pajajaran, seperti itu. Nah, padahal tujuan utamanya Sunda Pajajaran ini ingin mendapatkan perlindungan dari Portugis terhadap ancaman ekspansi Kesultanan Demak ke Pajajaran. Nah, tujuan dari kerjasama antara Portugis dengan Sunda Pajajaran itulah yang menyebabkan akhirnya Kesultanan Demak juga akhirnya melancarkan sebuah perlawanan terhadap Portugis, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, penyebab yang dilakukan oleh kerajaan Ternate atau Kesultanan Ternate untuk melawan Portugis ini berkaitan dengan adanya monopoli perdagangan juga, yaitu sikap arogansi Portugis dan kesewenang-wenangan Portugis dalam mengatur monopoli perdagangan rempah-rempah ini membuat rakyat Ternate atau tepatnya Kesultanan Ternate ini nggak bisa menerima perlakuan seperti itu, yaitu hukum-hukum kerajaan tidak ditaati. Kemudian sikap arogansi dan kesewenang-wenangan Portugis seperti itulah yang menyebabkan timbulnya perlawanan dari Kesultanan Ternate, walaupun pada awalnya Kesultanan Ternate ini sempat bekerja sama dengan Portugis untuk melawan Spanyol yang telah bersekutu dengan Tidore. Dan saat itu Portugis juga menguat di Maluku karena berhasil menyingkirkan Spanyol untuk mengalihkan Spanyol ini dari Maluku ke
Filipina melalui perjanjian Saragossa seperti itu. Pada abad ke 14 atau 15 seperti itu ya. Kemudian faktor yang kedua, kebijakan kolonial yang memicu perlawanan lokal ini adalah isu penyebaran agama Katolik. Selain karena faktor ekonomi tadi, yaitu monopoli perdagangan yang disertai dengan sikap arogansi dan kesewenang-wenangan Portugis juga, isu penyebaran agama Katolik ini juga menjadi latar belakang perlawanan lokal, yaitu perlawanan Ternate dan perlawanan Demak, itu yang menjadi contohnya, beberapa contohnya. Isu kontroversial ini dibawa oleh misionaris Katolik Portugis di tengah komunitas Islam yang mengakar kuat di Maluku. Nah, hal itu diduga menjadi pemicu perlawanan dari Kesultanan Demak dan Ternate seperti itu. Ada hipotesis lain yang mengatakan bahwasanya awalnya persekutuan Portugis dan Ternate ini juga seperti yang saya bicarakan tadi ya. Persekutuan Portugis dan Ternate ini awalnya dalam bidang perdagangan, rempah-rempah dan politik untuk melawan Tidore dan Spanyol itu tadi kan. Namun akhirnya Kesultanan Ternate menyadari bahwasanya ada misi penyebaran agama Katolik yang dibawa oleh Portugis ke Maluku, sehingga Ternate dan Maluku